Halo Sobat Setia Ngomen, ketemu lagi bareng kita, Anjay. Oke, kita ketemu lagi di episode baru Ngomen nih, Jay. Yes. Jadi setelah sebelumnya, di episode sebelumnya kita kan ada sesi tanya jawab ya sama netizen. Betul. Nah, kalau kali ini kita balik lagi dengan format kita mengundang bintang tamu atau narasumber ke studio ya, Jay ya. Betul, narasumber yang memang punya pengalaman di bidangnya tentunya. Ya pasti, Yes. karena kita Ngomen selalu datengin narasumber itu yang memang ahli-ahlinya gitu. Jadi biar kita supaya kita dapat insight yang terbaik dari tema yang kita bahas di setiap episode Ngomen gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali nonton Ngomen ini adalah podcast kerjasama antara Paylabs Indonesia dan juga Asosiasi Payment Gateway Indonesia. Yes. Jadi ini sudah masuk season kedua sebenarnya teman-teman. Kalau buat yang baru nonton bisa lihat lah ya, nanti silakan buka channel kami, bisa dilihat nanti video-video yang ada di channel kami yang sebelum-sebelumnya sudah tayang. Betul, gitu. Nah, dan banyak juga tema-tema menarik yang sudah kita bahas. iya, Ya. udah banyak banget ini, udah season kedua. Nah, mungkin hari ini kita udah ngundang siapa nih, Jay? Nah, di tengah kita udah ada siapa Betul, nih? kan kita sudah bahas banyak hal ya sebelumnya. Iya. Kita bahas cryptocurrency, kita bahas Udah pernah. payment gateway syariah, kita Udah bahas juga. Nah, sekarang kita ingin membahas sesuatu yang sebenarnya sudah lama dan sudah banyak jadi perbincangan juga. Betul. Kalau orang bilangnya biasanya namanya pinjol. Iya. Tapi kalau secara bahasa resminya adalah pendanaan. Iya. Nah, kita ingin membahas nih tentang fintech pendanaan dan kaitannya dengan pembayaran. Pembayaran Seperti apa pasti kan. gitu. Karena ini kan ngomongin payment ya, Betul. jadi ada hubungannya dengan pembayarannya. Betul. Dan hari ini kita undang langsung sang ahlinya. Wih, udah ada di tengah Yang kita. dari organisasi pendanaannya langsung hari ini hadir dengan Pak Enci. Selamat pagi Pak Selamat Enci. pagi, Pak Enci. Saya benar kan ngomongnya Pak Enci ya, Betul. benar ya. Iya. Iya, Pak. Kalau tidak salah artinya sekarang saat ini posisi Pak Enci sebagai ketua AFPI ya, Pak ya. Betul. Itu per periode berapa tuh Pak, boleh tahu? Periode 2023 sampai 2026. Oh, oke. Benar. Oh, per 3 tahun ya kalau di AFPI 3 ya. tahun ya. Oke. Oke, terima kasih nih sudah datang nih Pak Enci. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang fintech pendanaan. Ya. Apalagi kayak banyak beritanya kayaknya. Ya, Pak lagi. Lagi hits. juga ya Pak ya, belakangan ini lumayan lagi mungkin Industrinya lagi hits. Iya, Ya. lagi hits gitu ya, lagi trending topik lah ya kalau Iya, istilahnya ya di Di industrinya. Di beberapa berita online, karena berita itu masih jadi trending topik dan headline. Ya, Betul. jadi headlines gitu ya, ada kejadian-kejadian yang lumayan hits di belakangan ini. Ya Yes. mungkin biar lebih ini kita coba mulai ngobrol-ngobrol aja juga ya, Jaya Yes. dan teman-teman. Jadi mungkin apa namanya ya, Pak Encik sendiri, artinya Pak Encik dipercaya sebagai salah satu ketua AFI, artinya Pak Encik sendiri sehari-hari juga memang istilahnya berkaryanya di dunia fintech pendanaan juga ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira ya berdasarkan pengalaman Pak Encik gitu ya, untuk perkembangan fintech pendanaan ini akhir-akhir ini seperti apa sih Pak gitu kan? Dan apakah memang saat ini tuh masih bertumbuh atau malah sebetulnya mungkin sudah mulai stagnan atau bahkan mulai menurun gitu Pak? Karena kan memang kalau kita sama-sama ketahui ya, sebetulnya fintech pendanaan ini mulai munculnya sudah dari beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi gitu ya. Nah makanya secara marketnya saat ini, apakah fintech pendanaan ini masih bertumbuh atau seperti apa sih Pak? Ya, saat ini masih tetap bertumbuh ya, karena kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman online ataupun fintech peer-to-peer lending tetap tinggi, karena sejalan dengan tentunya perkembangan dari ekonomi kita di Indonesia ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat credit gap, credit gap adalah kredit kebutuhan masyarakat, ada gap di situ di mana berdasarkan survei dari beberapa konsultan Bank Dunia maupun EY, total kebutuhan di Indonesia itu cukup tinggi. Ya. Ada credit gap sekitar sebenarnya total kebutuhan
untuk kredit itu di sekitar 4.300 triliun. Wow, besar Per sekali tahun. ya. Besar. Oke. Nah, tapi saat ini baru bisa di absolve atau di capture sama bank ataupun multi finance dan sebagainya itu baru 1.900 triliun. Setengahnya. Iya, Ya, setengahnya. hampir pun setengahnya. Hampir setengahnya Hampir bahkan. setengah, Nggak betul. sampai setengah. Nggak ya. sampai Iya. setengah. Jadi ada kira-kira credit gap kebutuhan di masyarakat kita di Indonesia sekitar 2.400 triliun. Nah, fintech peer-to-peer ini ataupun pinjaman online ini yang berizin dari OJK itu sebenarnya tujuannya adalah melayani, ya kan, melayani unbanked people Yes. atau masyarakat yang belum bisa menerima kredit dari bank Yeah. karena persyaratan Yeah. yang belum memenuhi, belum masih unbanked, itu sekitar ada 132 juta. Oh, oke. Penduduk kita dari 270 itu. Oke, itu sekian, bahkan something hampir lah. setengahnya itu masih Nah. belum mendapat akses ke pinjaman dari bank berarti Betul. gitu ya Pak ya. Jadi kebutuhan ini tentunya selalu ada. Selalu Ya, ada, ya, betul. ya, pasti. Ya. Jadi saya mungkin kena ini mungkin lebih banyak anak muda nih ya. Saya mungkin kasih contoh bahwa di mana-mana pun, di negara manapun, ya, baik apalagi di Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, kayak gitu ya, Singapura, ya. Biasanya anak muda yang punya pengalaman 5 tahun ke bawah baru kerja nih, ya kan, 5 tahun ke bawah itu gajian anggaplah tanggal 25 ya. Yes. Iya. Ya, biasanya tanggal 10 udah habis. Oh, oke. Apalagi sekarang trennya dengan adanya online, Iya, e-commerce ya, Pak ya. macam. Habisnya karena FOMO, Pak. Sehingga ada kebutuhan dari tanggal, ini salah satu contoh aja. Ya, ya, ya. Tanggal 10 sampai tanggal 25. 25 lagi ya Nah, untuk bisa tetap hidup lah ya. supaya untuk bensin. Iya, sebagainya. iya, Itu oh. yang karyawan, yang cash loan. Tetapi kalau kita lihat lagi, nah kita lagi giat-giatnya untuk pembiayaan SME. Oh, SME. Oke, UMKM. Jadi Kalau- produktif loan juga berarti apa ya? Betul. Di Indonesia ini ada 46 juta lebih. Mhm. Itu UMKM yang belum memiliki akses kredit kepada bank, bank. multi finance dan sebagainya. Sehingga ini market yang terbuka. Oke. Gitu ya. Nah, kita juga jangan salah bahwa pinjaman online ataupun fintech peer-to-peer ini juga masuk ke banyak ya, hampir setengahnya dari total portofolio itu masuk ke UMKM. Oke, Ya, oke. UMKM banyak sekali, ada yang toko kecil, toko kelontong, terus ada juga ada salah satu fintech yang main di kumpulan ibu-ibu, ada juga yang membiayai piutang, receivable financing, Oh, dan oke. sebagainya, invoicing financing dan sebagainya. Oh, oke. Nah, kenapa? Karena maksimum yang kita bisa biayai itu cukup lumayan, 2 miliar ya, saat Oh, ini. iya, iya, Nah, iya. dari total agregat fintech ini angkanya juga nggak kecil. Sekarang sampai saat ini per September kemarin itu kita ada 696 triliun Wah, Dana yang tersalurkan. dana yang terus. sudah disalurkan. Oke. secara agregat ya Pak ya semua Secara agregat. fintech P2P ya. Oke. 696 triliun itu kan gede. Gede banget, Pak. Gede Makanya, banget itu. kita sebenarnya kita banyak ya sekali diserang sama isu-isu yang dimana isu-isu tersebut adalah dari illegal, Ya, ya, illegal ya, ya, fintech. ya. Ya, ya. Kan? Nah,
Terus ada lagi hoax kemarin diberitakan bahwa ada yang pinjam ke salah satu platform terus bunuh diri. Nah, kita cek tuh ternyata hoax. Hoax ya. Gak ada orang yang bunuh dirinya, namanya pun kita cek sampai ke kabupaten di Sumatera Selatan. Cek sampai ke Polres. Nah, ini memang zamannya membuat hoax ini sangat cepat, lebih cepat dari angin ya, karena zaman saat ini kan digital. Mungkin itu, Pak. Oke. Tapi Pak, tadi menarik tuh, dari 696 triliun dana yang tersalurkan, itu sebenarnya yang sering, yang mayoritas yang disalurkan itu bentuknya seperti apa sih Pak? Apakah itu cash loan? Apakah itu BNPL? Ataukah itu modal? Itu kira-kira mana sih yang sering dijadikan jadi alasan untuk melakukan pinjaman tuh Pak? Oke, dari data yang kita punya, itu ada sekitar 47% itu sebenarnya untuk modal kerja. Oke, 47% justru modal kerja. 300 triliun lebih kan? Iya. Itu sebenarnya. Tapi dari berarti 47% berarti ada dari 53% ya. 53%-nya itu sebenarnya isinya cash loan. Isinya cash loan itu ada juga yang menggunakan untuk modal kerja tapi kecil-kecil. Jadi contohnya penjual nasi uduk, dia cuma butuh 2 juta. Tapi dia bisa untung dari 2 juta itu bisa dia untung 3 juta. Ya, gitu. karena kan diputar lagi. 3 juta. Jadi untungnya bisa lebih dari hampir 200%. Nah, terus ada penjual bakso, penjual makanan, ataupun yang sangat-sangat kecil cuman butuh 1-2 juta. Nah, ini yang kita lagi berusaha untuk mapping yang kecil-kecil ini. Jadi sebenarnya lebih banyak untuk modal kerja. Nah, tertariknya soalnya kan kami mewakili industri payment. Ya. Dan biasanya memang kalau di sisi payment gateway ataupun yang terkait industri pembayaran yang ditawarkan biasanya ke merchant-merchant kami adalah mau nggak nih pakai buy now pay later-nya milik si A atau milik si B kayak gitu. Sebenarnya konsep di masyarakat untuk BNPL apakah mereka memang saat ini masih ingin menggunakannya atau ada hal lain sih yang mereka inginkan dari BNPL ini Pak untuk pembayarannya? Maksudnya apakah ada yang mereka inginkan dari BNPL lebih banyak tenornya kah atau lebih banyak jumlah yang bisa dibayarkannya Pak gitu? Nah, saya mau jelaskan dulu masalah buy now pay later atau BNPL. Secara aturan. Secara aturan fintech peer to peer lending tidak boleh. Jadi BNPL itu sebenarnya yang lakukan adalah multi finance. Karena BNPL itu harus ada barang kan. Betul. Jadi harus ada barang yang dibeli buy now, pay later. Barang sudah ada tapi. Jadi BNPL ini secara aturan di OJK maupun di kita juga fintech ini tidak melakukan. Yang kita melakukan adalah pinjaman. Boleh sebut merek nggak ya? Saya sih nggak apa-apa ya. Kayak umpamanya, biar contoh umpamanya ada pinjam dari Shopee, ada GoPinjam dari Gojek. Itu fintech. Itu fintechnya. Jadi berbeda dengan pay later dengan GoPay later. Jadi kalau dia pay later, buy now pay later itu multi finance. Dia pakai multi finance. Kalau yang ini pakai fintech. Jadi berbeda. Nah, tapi jangan salah bahwa di kita ngomong e-commerce ya, karena banyak berhubungan dengan payment gateway mungkin juga. Nah, e-commerce atau marketplace kayak kita sebut aja kayak Shopee lah, Tokopedia dan sebagainya. Itu mereka ada 2 produk. Betul. Jadi ada yang multi finance, ada yang pinjamannya gitu ya. Fintech. Tetapi jangan salah, ada juga pinjaman untuk modal kayak Go modal, Shopee modal dan sebagainya. Nah, kalau yang modal itu untuk apa? Untuk membiayain merchant-merchant mereka. Yes. Kalau yang pinjamnya untuk
cash loan Ah. untuk Si customer-nya ya? Usernya, ya, end user untuk Betul. melakukan pinjaman, Ya. ya. Baik itu Tokopedia, Shopee, Blibli, terus ada beberapa lah sama semua. Oh. Yang Oke, melakukan. itu Tapi itu izin untuk perizinan terkait yang fintech untuk memberikan pinjaman dan untuk buy now pay later apakah berbeda atau sama ya Pak? berbeda. Oh, berbeda. Oke. Jadi kalau buy now pay later itu izinnya di multifinance. Oh, oke. Dia harus punya multifinance. Oke. Jadi perusahaannya multifinance. Sementara yang pinjam itu di fintech. Oke. Gitu. Tapi keduanya ada OJK tapi. Ada OJK. Keduanya Ada OJK. ada. Oke, oke. Berarti Clear. kalau yang BNPL itu mungkin dia izinnya sama seperti yang kayak yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan gitu ya Pak Betul. ya? Ya, Itu ya, finance itu juga kayak ya? gitu ya. Pembiayaan ya. Oke, Pembiayaan. oke. Dan itu di OJK juga ya. Oh, Menarik OJK sih. juga. Karena jujur saya juga sebetulnya agak punya pemahaman awalnya sebelum kita Iya, ngobrol. iya. Betul. Karena Sama karena aja kayak gitu kita ya. kan tahunya pinjaman. Iya. Nah, masalahnya Iya. kita selalu jadi babak belur, jadi apa yang namanya, bukan kambing hitam, dan kita yang selalu disalahin. Iya. Contoh waktu ada kasus di IPB, ya, ada banyak yang menunggak dan ada Iya. kasus yang Iya, lain. iya. Wah, kita semua menuduh bahwa ini fintech nih. Iya, iya. Setelah kita lihat, bukan ini mah, bukan kita ini Iya, iya. multifinance. Iya. Gitu. Jadi mesti kita pisahkan. Dipisahkan, Tapi kita benar, selalu benar. Ya, yang kena kenanya nama kenanya jelek. namanya dari fintech Iya, peer to dari peer-nya ya. fintech mulu Ya karena nih. betul-betul sih Makanya memang. perlu kita jelaskan. Iya. Iya, Kan? karena apa namanya saya lihat juga sebetulnya bahkan berbarengan dengan mulai tumbuhnya fintech pendanaan gitu ya. Saya lihat juga terkadang ada multifinance yang memberikan istilahnya mungkin KTA ya, yang kredit tanpa agunan gitu. Jadi Iya. mereka juga kadang, ya jujur saya juga termasuk yang kadang suka ada yang telepon, Pak kami dari sebetulnya merek multifinance gitu Iya. kan, Bapak butuh nggak ini Iya. bisa seperti ini gitu kan. Jadi kan jatuhnya memang pinjaman uang juga itu, bahkan tidak ada agunan yang diberikan ke si multifinance itu. Jadi ya memang itu sih ya yang membuat jadi akhirnya fintech pendanaan tuh jadi ya kambing hitam tadi kalau istilah Pak Encik ya. Betul. Tapi Gitu. Pak, pertanyaan iseng aja sih Pak. Kalau memang dari sisi fintech kan artinya hanya berfungsi untuk pendanaan pinjaman ya. Kalau multifinance tadi BNPL-nya. Kalau ada ide membuat seamless Pak, saya melakukan pinjaman dan pinjaman itu langsung dikonversi menjadi pembayaran, boleh nggak Pak? Saya Jadi saya misalnya meminjam dari salah satu fintech, bentuknya pinjaman, tapi prosesnya langsung melakukan pembayaran dalam satu klik misalnya. bisa. Boleh kan itu ya? Pembayaran Saya sebenarnya. beli sesuatu barang, tapi awalnya pinjam. Cuman kita tidak melakukan servis itu kan. Maksudnya fintechnya. Iya, tapi fintechnya kan pinjam nih Pak. Ya pinjam, terus Bapak bayar kemana? Bayar kemana, Boleh, iya. boleh. Cuma Kan- di si merchant-nya melakukan itu, jadi langsung satu proses tanpa ada kelihatan gitu. Boleh. Oh, oke. Sebenarnya boleh, cuman kita nggak involve. Oh, oke. Sepanjang Oke. kita nggak involve ke dalam Ya. untuk pembayaran, ada satu produk yang kita mention kayak gitu, itu kan buy now pay later kan. Iya, jadi buy now pay later. Sebetulnya iya itu. Nah, Semi-semi kita buy now pay later. sebenarnya kita kan kasih cash flow ya terserah Terserah pakai mau dibuat Iya, apa. betul. Iya. Nanti mau beli barang ya itu Haknya peminjam ya. Haknya peminjam. Ya, dipakai apa aja. Tapi Oke. kita nggak involve di situ. Habis ini terus beli itu kan. Nah, itu namanya buy now pay later. Walaupun di OJK saya terus terang juga kita diskusi tentang apa sih kenapa buy now pay later ini tidak boleh sama fintech. Oh, Oke. iya. Oh, udah ada bahasan Diskusinya. ya. Udah ada diskusi ya, Pak. OJK juga, Iya, benar, cuman benar. ya gitu ya karena sudah aturan lama. Iya, iya, iya. ya, Oh, kita iya, iya, ikuti. mungkin Apakah begitu ya. kalau nanti dirubah ya nggak apa-apa. Oke, oke. Terserah. Nah, mungkin ya menarik nih gitu kan karena ternyata bisnis fintech pendanaan ini juga banyak dinamismenya gitu Ya, ya. Ada betul. banyak perubahan segala macam. Nah, tapi kira-kira nih Pak, sepengetahuan Pak Encik sendiri dan sepengalaman Pak Encik sendiri, yang jadi challenge terbesarnya untuk industri fintech pendanaan itu apa sih Pak gitu? Yang di tahun ini mungkin. Iya, terutama mungkin yang Iya. setahun belakangan. Karena gitu kan beda ya regulasinya, Iya. sudah ada yang beda. Iya. gitu. Betul.
Nah tahun ini kita terus karena aturan OJK ada yang baru juga ya. Kita terus mendorong stakeholder untuk pembasmian illegal fintech. Oke. Itu yang selalu Itu karena yang selalu ini ya. terus terang aja karena undang-undangnya sebenarnya mau dibilang baru juga nggak baru ya, undang-undangnya baru tahun lalu. Tadinya kan illegal fintech itu is not crime, apa namanya, bukan kriminal. Dan sekarang sudah kriminal, jadi kita mendorong karena masih beredar nih illegal fintech ini. Dan illegal fintech ini kan menjadi apa ya, momok bagi masyarakat dan bagi kita. Bagi industri juga ya. Industri ini dikacaukan nama illegal fintech dan karena nama apa namanya semua orang taunya wah pinjol nih. Ada yang apa namanya menagih dengan cara barbar dan kurang ajar dan tidak etik, itu pasti fintech yang kena. Padahal masyarakat ini tidak bisa membedakan mana fintech ilegal, mana fintech yang berizin. Sementara kita dimonitor ketat nih. Ya, baik penagihan kita lakukan sertifikasi, penagih-penagih ini kita monitor semua. Ada 16.000 kita training dan ujian sertifikasi ya. Dan komplain-komplain pengaduan juga kita monitor ya. Dan kalau umpamanya menyimpang bisa kita kenakan sanksi ke fintechnya. Nah kalau illegal ini mereka tidak ada aturannya. Tidak ada aturan. Dan selalu konotasi masyarakat ya disamakan yang legal. Nah, itu dengan illegal. Tapi dari sisi asosiasi sendiri Pak, kira-kira sudah ada ini belum ya Pak untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, terutama yang memang customer dari fintech pendanaan bahwa ini loh bedanya yang legal sama yang ilegal gitu, supaya mereka lebih aware lah ya, karena memang ujung-ujungnya itu tadi kan, karena kalau kata peribahasa zaman dulu makanan nila setitik rusak susu sebelanga gitu kan, karena kelakuan yang ilegal, yang legal jadi kena gitu kan. Nah, makanya upaya apa sih biasanya yang dilakukan oleh asosiasi supaya nih masyarakat ini loh yang legal, ini yang ilegal? Betul. Kita pergi ke apa namanya visit ke semua daerah ya. Cuman kan belum bisa dijangkau semua. Dari tahun 2019 ya. Kita ada namanya Fintech Days, terus ada beberapa program dengan OJK melakukan edukasi ya. Kita ke Makassar, ke Manado, terus ke Bali, Surabaya, ke Malang dan Sumatera. Ya, ini ya insya Allah kita lagi rencanakan dalam waktu sebelum puasa lah ya, kita akan ke Medan, Sumatera juga di Palembang. Nah kita juga melakukan edukasi ke hampir semua universitas di Indonesia. Kan kita lakukan edukasi, kita jelaskan bahwa ini, terus kalau mau ngecek yang mana ilegal, yang legal ya. Legal juga kita kasih tahu. Ada tempatnya. Bisa telepon ke 157 dan sebagainya. Oke. Saya tertarik ini Pak. Tadi kan Bapak bilang ada terkait aturan yang tidak baru-baru juga ya. Dan saya sempat baca sih di situ ada beberapa aturan yang terkait kayak jam untuk penagihan sudah dibatasin kayak gitu kan. Terus ada asuransi. Saya ngeliatnya gini, konsumen ada pelindungannya dikuatkan kan gitu kan ya. Dari si lender pun ada asuransi, jadi dikuatkan juga. Dari sisi bisnis sendiri ada pelindungan nggak Pak? Saya nggak bisa jawab kayaknya belum ada. Bukan belum ada, maksud saya ya kita dilindungi sama OJK. Ya kan, kalau ada masalah OJK pasti membantu kita. Tapi jangan salah Pak, ini sebenarnya aturan diperketat ini sebenarnya bagus untuk industri ini, agar industri ini sehat dan apa namanya continue. Ya, kalau tidak ada aturannya Pak, apa bedanya nih dengan yang ilegal? Ya betul. Ilegal sama yang legal. Ilegal sama yang berizin. Nah, sekarang diatur supaya juga masyarakat juga pelan-pelan kita ajar mereka disiplin. Saya mau kasih contoh Pak, ya kan? Dulu waktu belum ada e-tol, itu udah ada e-tol kan? Tapi ada yang cash kan? Masih ada.
mau aja antri panjang-panjang yang cash, Yes. Iya. yang harus bayar tunai. Betul. Iya. Begitu di Paksa. nggak boleh. Iya. What happen sekarang? Yes. Semua Semua accept. harus punya. Semua menerima. Iya. Ya, sama dengan aturan-aturan di fintech ini, Iya. ya kan? Pelan-pelan kita atur supaya masyarakat juga disiplin. Salah satunya aturan yang baru adalah tidak boleh melebihi ya meminjam di tiga platform. Iya, tiga Iya. sekarang ya. Ya, itu bagus Iya, sebenarnya. betul, menurut betul. saya. Supaya disiplin, kalau enggak bahaya. Ya, double financing lah. Iya. Ya, gali lubang tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang. Tadinya kebutuhannya 100 bisa Iya. karena nafsu bisa jadi 1000 Iya, gitu loh iya, ya. iya, Kayak iya. gitu. Oke. Nah, menurut saya itu Pak. Nah, jadi aturan dari OJK ini sebenarnya tujuannya untuk supaya industri ini menjadi bagus. Bagus dan sehat lagi, ya, betul. Iya, iya, Pak. iya. Dan setiap aturan kita dipanggil untuk diskusi. Oh, oke. Jadi OJK itu tidak langsung ini Oh. aturan turun dari langit. Iya, iya, Tidak. iya. Audiensi dulu ya dari Audiensi, industri kita ya. diskusi, kita Iya, ya, iya. Pak, GD, jangan gini. ya, audiensi. Dan banyak aturan yang diusulin itu akhirnya di drop sama OJK karena Iya. kita menjelaskan, Hmm. ya kan bahwa ini Pak ini Oh. iya benar, jangan gini, ini kayak gini. Ah, oke, ngomong oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi tetap ada diskusi dari industri, ya tentunya diwakili sama AFPI. Betul. Ya. Ya, kayak kemarin ini ada RPOJK ya, RPOJK 10 mau di direvisi dan diperbaikin lah. Ya. Ada beberapa aturan yang baru, ya kita diajak diskusi Iya. gitu. Tapi ya itu Pak, kadang-kadang kan dari si borrowernya yang suka jadinya meremehkan ya, bukan Iya. meremehkan, jadi kayak kan ada kayak gosip kalau udah 90 hari itu utangnya hilang. Jadi ditunggu aja 90 hari gak dibayar. Nggak bisa dibayar. Itu yang tidak benar, Iya. yang tidak benar. Yang namanya utang ya harus bayar. Bayar. Ya, sampai mau berapa hari, ada yang 1000 hari. Iya. Sampai Iya kan, kapanpun tetap harus ditagih dibayar. dan Iya. tetap Ya, tapi nah, persepsi- yang ada yang bahaya, bukan bahaya ya, maksudnya ini kita lagi mendorong OJK supaya data dari fintech ini masuk ke SLIC. Oh, oke. Oh, iya. Dan Iya, sama iya. seperti di banknya saya Ya, main. tahun ini Ya. insya Allah OJK kita lagi ada namanya Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending di OJK. Pak, susah Pak kalau masuk Slick. Saya aja mesti CV saya mesti lampirin Slick saya Pak sekarang perusahaan. Yes. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan itu justru mau kerjasama sama AFPI untuk ngecek pinjaman, tapi kita kan belum buka karena kita Iya, masih. Nah, memang ini penting menurut saya. Kalau itu data fintech masuk di SLIC, maka orang akan disiplin semua, Iya. tidak ada. Betul sih. Dan ini memang harus diinformasikan Betul, ke semua betul. ya. Iya, iya. Jadi kalian kalau banyak minjem, hati-hati loh pas waktu ngelamar kerja. Dan ada yang ngecek juga ya. Nah, kalau kita gini, saya sebenarnya, saya kasih contoh aja di China. Ya. China itu penduduknya 1,4 miliar. Iya. Jadi harus benar-benar disiplin, Pak. Oh, oke. Ya kan? Contohnya aja, kalau dia menunggak 90 hari kredit cardnya, saya lupa 60 apa 90, kayaknya 60 ya. 60 hari kredit card, kita anggap kredit atau fintech. Iya. Maka dia tidak bisa pakai fasilitas umum. Oh, oke. Langsung ngeblok. Semuanya ya. Lu mau masuk udah ke kereta otomatis. api, pakai kartunya keblok. Masuk ini Iya. nggak bisa. Bahkan ada aturan yang beberapa kota besar itu toilet umum dia nggak bisa. Nggak bisa pakai. juga ya. Jadi kalau saya punya utang di sana, Iya. saya nggak bisa kemana-mana. Jadi itu yang membuat orang disiplin untuk bayar. Bayar. utang. Betul, Tetapi betul, yang betul. paling penting adalah kita mengedukasi masyarakat. Lu punya kebutuhan sekian ya, lu pinjam sekian. Iya. Jangan Jangan. ini kan masyarakat negara berkembang termasuk Indonesia ini suka umpamanya tadinya handphonenya cukup lah. Iya. Iya, Dengan harga seadanya yang gitu. sekian. Titanium. Nah,
Ya, Yang lihat baru sebelah, langsung. lihat ini, dia nggak tahu yang sebelah ini warisannya banyak, orang Iya, kaya. iya. Ada tempat kopi baru. Iya, kayak gitu-gitu lah. Ya kopi 100.000 juga nggak masalah. Karena rasanya lebih enak yang Biasa aja. gitu. Kopi fireboat, Pak. Kopi kapal api. Jadi, Oke, Pak pengen tahu nih Pak, kalau dari sisi Fintech Perdana sendiri kan artinya sudah punya cara untuk melakukan evaluasi si borrowernya ya gitu. Apakah saat ini proses itu dilakukan dengan menggunakan kayak misalnya metode teknologi yang terbaru seperti AI atau ada hal-hal yang bagaimana sih sebenarnya cara evaluasinya Pak untuk borrower ini? Nah, terus menerus kita melakukan perbaikan Oke. karena perkembangan daripada zaman dan Betul. digital ya. Jadi kita terus menyesuaikan, ya kan, AI dan sebagainya untuk credit scoring dan Yes. sebagainya itu terus kita perbaiki. Oke. Nah, karena terus terang aja ada quote and quote ada kelompok ya, oknum kalau saya bilang yang memang kayak sindikat yang mau ngejebolin, Oh gitu. ya kan? Nah ini kena payment gateway, saya juga pengen ngomong dong, minta Nice. minta tolong nih. Iya. Apa Pak? Siapa? Boleh, Pak. Siapa? Nah kemarin itu beberapa ada fraud ya, Oke. di mana mereka memakai karena mereka juga udah mulai canggih nih. Oke. Ya. Kan itu kan masih selfie nih. Yes, Iya. betul. Selfie. Nah, Selfie. terus Pegang KTP KTP juga. kan. KTP. Ya. Nah, itu kan bisa diedit. Betul. Ya. Betul. Sehingga dia mencuri KTP-nya orang, Iya. pakai Iya. KTP-nya, Iya. dan fotonya tentunya orang itu. Dan sekarang kan ada AI yang bisa Betul. Bisa langsung meniru bisa banyak ngomong, orang, betul. bisa senyum, bisa Betul, lirik, kiri, betul. kanan, apa segala macam AI. Nah, dia pakai itu. Nah, sebenarnya Astaga. walaupun pakai itu, kalau di payment gateway-nya ketat, Ya. dia buka virtual account, Pak. Oke, ya. Virtual account yang dimana dia palsuin juga kan. Betul, betul. Satu. Nah, ada juga yang buat buka, sebenarnya bukan di payment gateway, ada yang buka semacam e-wallet. Ya, e-money atau e-wallet Iya, ya. Nah, di situ itu kan gampang tuh bukanya. Betul. Mau pakai nama apa juga Iya, bisa, betul, kan? betul. Si Geblek juga bisa gitu. Betul sekali. Nah, itu yang kita sudah bicarakan juga dengan Bank Indonesia ya. Ya. Untuk ini ya, karena ini negara lagi berkembang Yes, cintanya. betul, yes. Nah, jadi mesti diperketat. Nah, Oh, oke. akhirnya sekarang, tadi pertanyaannya, sekarang itu bukan sekarang, beberapa tahun lalu lah. Ya. Kita udah bisa mendeteksi nih kalau ini robot atau beneran orang. Betul, oke. Kita udah punya alatnya. Ya, Tadi kan sistemnya. bertanya, Ah. itu sistem berkembang terus, Pak. Oke. Jadi credit scoring atau risk control kita Iya. bilangin, risk control kita kembangin terus. Iya. Jadi kalau ada sesuatu lagi ya kita kembangin, karena Iya. ini kan penipu-penipu ini kan mencari jalan celah terus. Iya. Betul. Nah, tadi Betul. dia pakai KTP palsu, umpamanya Iya. KTP palsu udah nggak bisa, karena Iya. kasih dikecek langsung ke Dukcapil, biometrik betul. dan sebagainya, Iya. biometric system dan sebagainya Betul. udah lewat. Nah sekarang selfie nih, Yes. selfie-nya Udah pakai AI ya. pakai AI kan. Udah itu udah ketinggalan zaman lah dari 2023 ya. Cuman ada masalah di bagaimana mereka transfer kan. Ya. Transfernya ya itu tadi yang saya bilang. Karena Oh, pakai oke. nama palsu, gampang buka di e-money. Iya. Mungkin itu yang Betul. mungkin kita akan bicara dengan APSI ya. Asosiasi Pembayaran Oh, ASPI. Asosiasi Sistem Pembayaran Pembayaran. Indonesia, Iya. ASPI, ya, Iya. oke. Ya betul-betul sih Pak, kalau dari sisi memang terkait yang e-money kan saat ini memang ada dua tipe. Ada yang memang non KYC dan ada yang KYC. Yang KYC. non KYC batasnya 2 juta. Dan walaupun sebenarnya sih ya, walaupun bisa menggunakan nama apa saja, tapi seharusnya memang ada proteksi Iya. di sistemnya Ya, si Iya. e-money Benar, untuk karena itu dipakai Iya. untuk fraud ya, untuk Iya. menipu. Iya. Jangan pakai nama-nama yang umum digunakan untuk sebagai tujuan pinjaman. Cuman memang, tapi tetap
Karena gini, kalau saya sebagai penjahat, saya harus lebih pintar daripada yang saya jahatin kan. Dan itu betul, ada kan yang non EQIC, Iya. itu kan maksimum 2 juta. Iya. Ya memang dia pinjamnya begitu Pak, 2 juta. Betul. 2 juta. Tapi banyak. Banyak, Iya. makanya. Sekarang, Betul, sekarang bikin dengan akunnya aturan banyak. lagi kita ngomong Iya. tadi, aturan OJK tidak boleh lebih dari 3, Iya. dia Iya. paling juga 6 juta. 6 juta. Iya. Umpamanya Betul, dia, betul, dia Pak. mau menipu ya. Iya, kan? iya. Tetapi itu tetap kita bisa deteksi. Nah sekarang kita nggak pakai e-money lagi, nggak boleh dan sebagainya. Bukan nggak boleh, kita nggak pakai itu. Iya, iya. Oh, Jadi oke. harus, Oke. virtual account, harus bank rekening. account. Yang kasar, rekening kasar, Oh, rekening asli. Rekening gitu. asli, harus rekening fisikal. Ya karena gitu. memang jadi berubah ya kan, kalau yang saya tahu dulu biasanya terjadi adalah account takeover. Artinya orang Yes. sudah punya akun e-money di phishing, diambil akunnya. Phishing, ya. Ada yang memang dia bayar orang Ya. untuk minta KTP-nya dong sama foto, ntar dapat uang, padahal dia Berapa? pinjam Ya, kayak gitu. Betul. Tapi dengan adanya AI yang kayak gini Pak, saya bisa curi identitas siapapun jadi sekarang sih Pak sebenarnya. cuman kita tetap proteksinya tetap ada sih. Oh, oke. Tetap banyak yang ketangkep, yang ditolak-tolak. Karena, nah saya mau kasih tahu informasi bahwa ini memang karena semua proses ini kan mesin yang Yes, kerjain. betul. Jadi kita rambu-rambu itu Ya. Karena pasang. karena memang dulu Pak kebetulan di Ngomen ini di episode pertama yang kita bahas itu adalah terkait fraud Pak. Iya. Yang tadi itu yang Sanjay bilang kan bahwa memang ya fraud itu makin kesini memang makin canggih karena itu tadi yang melakukan fraudnya mereka harus bisa lebih canggih daripada yang mereka ya jahatinnya gitu Iya. kan. Dan itu memang perkembangannya itu luar biasa sekali gitu kan ya, apalagi sekarang perkembangan AI juga. Ya, saya yang foto mungkin mukanya bisa jadi muka siapa nih, boyband dari Korea gitu. Iya, Kalau zaman betul, sekarang. betul. Jadi ya memang sudah sampai semudah itu Crop sebenarnya ya, dan sebagainya. teknologi itu ya memang untuk kebaikan bisa ya, kalau orang mau niat jahat juga pakai teknologi Iya, betul. sangat bisa juga gitu kan. Betul. Nah, yang menarik tadi nih Pak, berarti sekarang untuk kanal pendistribusian atau penerimaan si peminjam itu dari sisi industri memang udah mulai agak sedikit punya preferensi harus rekening biasa ya. Rekening, Kalau ya. kalau untuk yang e-money sih mungkin tidak terlalu dipreferensikan gitu ya. Ya, Tapi VA kalau- juga tidak, ya. Nah, Iya, ini- karena kita ada credit scoring. Iya. Nah, itu kan berarti kalau dari sisi pendistribusian. Nah, tapi kalau dari sisi pembayarannya nih Pak, artinya kan biasanya memang fintech pendanaan kerjasamanya dengan PG gitu. Ya, untuk repayment nah, ya. Untuk repaymentnya nih Pak, untuk pembayaran cicilannya itu dari sisi teman-teman di fintech pendanaan sendiri itu artinya kalau pembayarannya masih open untuk dengan opsi apa aja kan ya Pak ya? Tidak ada masalah harus bayar. Nggak boleh bayar pakai kartu kredit. Oh iya. Masa Ya, bayar iya. cicilan pakai Iya. kredit? Boleh bayar pakai utang. Gitu ya. Sorry. Ada satu yang gitu, harus diklarifikasi. Pakai kartu kredit sama BNPL tadi. Iya. Karena kan BNPL juga jadi salah satu payment channel di kami PG Pak. Iya. Jadi Tutup gali lubang. Iya. tutup lubang. Ya, jadi artinya memang ya dari sisi fintech pendanaan sih memberikan keleluasaan lah ya Pak ya untuk customer mau bayar pakai apa aja selain tadi gitu ya. Ini kartu bayarnya memang ke virtual account kan. Oh, oke. Yang paling Asalnya umum dari betul. mana? Biasanya asalnya Iya, itu iya. repayment, kita ngomong repayment. Iya, iya. Asalnya dari mana ya berbagai macam. Oh, oke. Memang paling umum virtual account yang digunakan saat ini. Betul. untuk Jadi pembayaran. setiap borrower nantinya ada Kode. Iya. virtual account Masing-masing ya. Oh, oke. Jadi Iya. dia masuk ke situ baru Jadi kita debit untuk pembayaran. Pembayaran. Oh, Ya. oke. Nggak mungkin pakai kris ya? Pakai kris ya. Dia nggak masuk. Kecuali ada khusus ya. Iya, mungkin bisa ada tuh untuk khusus. Oh, ada. Bisa jadi dengan kris tuntas. Oh iya. Kris tuntas ya. Iya, karena kan kris tuntas akan menggunakan metode seperti store Ya, ataupun transfer kan Betul. ya. Dan itu bisa digunakan untuk repayment. Gitu. Bisa ya, betul. Kalau yang kris tuntas ya bisa masuk ke situ juga sih ya. Ya, jadi sebetulnya secara opsi sih banyak banget nih ya buat borrower itu melakukan repayment-nya kan. Ya. Jadi ya terutama memang itu
biasanya fintech pendanaan kolaborasi dengan kami-kami di payment gateway. Iya, betul, Gitu. Memang itu kolaborasi. Iya. Kolaborasi antara Makanya di pendanaan. anggota kita ada beberapa ya perusahaan payment gateway. Oh, Anggota oke. aktif. Oke. Ada mungkin Ada ada, juga. berapa? 8 atau berapa ya? Oke. Berarti Karena kita mereka anggota menjadi member di API ya kita sering diskusi kan. Ya. Apa dan kita kasih leluasa untuk perusahaan-perusahaan payment gateway ini untuk melakukan sosialisasi atau jual produk Ya, ya. betul. Ya, gitu. Oke. Oke. Pak, terkait kalau misalnya si ini yang terjadi biasanya gimana sih Pak? Saya pengen tahu kalau misalnya ada orang yang mau minjam tapi terjadi gagal bayar gitu ya. Sekarang stepnya itu seperti apa sih ya Pak? Jadi yang dari dia awal gagal bayar, apakah dia langsung ditelepon atau sudah langsung ada yang datang? Atau stepnya seperti apa sih sekarang sih? Stepnya kita ikutin aturan OJK tentunya. Ya. Tetapi kalau step di lapangan itu biasanya dia telat 1 hari, ya kita reminder atau oke. hari yang sama juga kita reminder. Oke. Reminder bahwa ini hari jatuh tempo ya tolong bayar. Oke. Itu hari kedua kalau dia nunggak kayak di reminder. Ya. Nah, terus hari ketiga nanti bisa masih di reminder. Pak. Ya. Nanti biasanya hari ke-5 Ya. baru ditelepon. Oh gitu. hari kelima Oke. ya. Hari ke-5 biasanya gitu Pak. Ya. Nanti baru ditelepon hari dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dia udah lewat 90 hari, Ya. ya disamperin rumahnya. Oh, baru ada collecting agentnya yang Ya, datang. namanya field collection. Field collection. Field Oke. collection datang ke rumahnya biasanya gitu. Tetapi tergantung Pak dari alotnya si borrower ini. Iya. Ada borrower juga 60 hari juga tapi karena alot ya susah dihubungin dan sebagainya. Ya udah datengin, ada juga 30 hari aja dia didatengin. Oh, oke. Jadi nggak tergantung daripada karena sebenarnya penagih ini melihat itikat baik. Yes. Oh, oke. Kalau itikat baiknya ditelepon, diangkat, terus kita diskusi, oh belum bisa nih, kapan bisa? Nah itu kan bisa terjadi negosiasi di situ. Betul. Gitu. Bahkan ada yang namanya telat yang sudah 60 hari ditelepon dia angkat ya nih Pak ini saya. Oke deh kita kasih diskon 40%. Oke. Ya kan dari total tunggakan dan sebagainya. Oke. Pak, kalau di pinjol itu di pendanaan ini ada kayak tanggal jatuh tempo yang udah disepakati itu ya Pak ya? Iya, Jadi, betul. itu bisa dipindahin nggak Pak? Kalau sudah di awal misalnya tanggal 25 tadi kan gajian, terus pindah ke tanggal 20, itu bisa nggak sih Pak dipindahkan? Karena kasusnya gini Pak, kan ada orang yang tadi gajian tanggal 25, tiba-tiba yang jadi gajian tanggal 29. Jadi tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya di tanggal 25, bisa tanggal 29. Itu bisa dipindahin nggak Pak? Sebenarnya bisa ada restructure, ada rescheduling kan. Bisa juga ya. Dia si borrower ini ngomong sama fintechnya. Oh, oke. Bahwa Oke. ini, wah saya biasanya ini, tetapi sudah karena ada perubahan di kantornya berbeda. Iya. Oke, biasanya fintech bilang kan biasa banyak juga suka bohong kan. Iya. Nah, mana buktinya dia kirim umpamanya kayak. Oh, ada bukti bahwa ada ini Ya. tanggal berbeda payroll-nya. Semua bisa Pak. Oh. Bisa ya, selama Di dikomunikasikan situ ya. bedanya kita sama illegal. Kita bisa diskusi. Oh, oke. Kita ada customer service, ada jelas kan, Iya. customer service-nya ada, jelas, office-nya ada. Iya. Kalau biasanya kalau yang kayak gitu diminta datang ke office umpamanya. Oh, oke. Tapi kalau keluar di luar kota ya udah kita zoom aja atau apa gitu. Oke. Bisa Pak, semua bisa. Oke. Bisa Pokoknya didiskusikan. pengalaman Pak, soalnya saya pernah leasing, tanggal jatuh tempo sama tanggal gajian beda. Saya ditelepon bilang aja, nggak apa-apa, saya bayar dendanya aja deh. Kan repot kalau tiap bulan bayar denda. Ya. Dendanya sih nggak seberapa Pak, dan saya pindah-pindahin nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa, saya bayar dendanya aja deh. Dendanya nggak seberapa Pak, tapi record Bapak. Rekodnya Iya. memang sengaja. Makanya benar, Begitu interview ini dulu loh. Makanya ditanya, udah itu biar di mobil kayak gitu.
Oke. Menarik sih, menarik karena ternyata memang semuanya yang penting komunikasi ya Pak ya. Komunikasi. Jangan sampai kita si borrower itu ngerasa bahwa aduh gimana nih gitu kan. Sebenarnya kita di tanggal itu nggak bisa bayar, tapi ya lebih baik yaitu dari borrower dikomunikasikan ya. Jangan ragu-ragu karena itu tadi seperti Pak Encik bilang, bedanya yang legal dan ilegal adalah semua bisa dikomunikasikan. Nah, mungkin ini sih dari sisi saya juga pengen tahu Pak, kan yang namanya fintech pendanaan ini juga ada yang bersifat syariah ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau mungkin sebagai ini juga ke depannya nih perkembangan fintech pendanaan sendiri, baik itu yang konvensional maupun syariah, seperti apa sih Pak gitu? Apakah memang nantinya bahkan justru dari sisi asosiasi gitu kan, ataupun Bapak sebagai praktisi di industri ini ngelihatnya, oh di Indonesia kan belakangan ini banyak lah yang istilahnya tuh lagi hijrah, justru mungkin fintech pendanaan itu akan lebih berkembangnya ke arah yang syariah, yang atau banyak seperti dicari justru atau seperti apa Pak kira-kira ke depannya? Kita memang ada fintech syariah, ada 7 fintech syariah ya. Ada 7 fintech yang benar-benar menjalankan bisnis ini secara syariah. Dan sebentar lagi OJK akan mengeluarkan aturan tentang syariah untuk fintech. Artinya syariah karena saat ini 2 kan, terdiri dari 2, konvensional dan syariah. Nah, ini akan dibuka karena amanah dari Undang-Undang P2SK akan dibuka untuk UUS. Ya, usaha syariah. Jadi fintech konvensional kalau mau juga melakukan yang bisnis syariahnya syariah, harus punya quote unquote punya izin dari OJK untuk buka UUS. Oke. Jadi menarik, syariah ini menarik dan beberapa fintech syariah cukup gede ya, dan gede dan dan lancar. Ya. Ada masalah tapi nggak terlalu. Ya namanya masalah mah ya nggak bisa dihindari ya Pak. Cuma ya mungkin itu besar atau kecilnya ya Pak ya berarti. Oke, jadi yang syariah juga cukup menarik sebetulnya ke depannya ya, sangat menarik ya. Oke. Baik Pak Encik, sepertinya seperti biasa nih. Padahal saya mau minjem nih barusan. Ini pinjam 100 apa gimana nih? Biar silaturahmi jalan terus. Pinjam 100. Ya, jadi seperti biasa nih teman-teman, waktu sudah yang tidak memungkinkan nih karena kita juga harus ada aktivitas-aktivitas, terutama mungkin Pak Encik harus ada aktivitas yang dijalankan di hari ini. Jadi untuk ngomen kali ini harus kita akhiri dulu gitu kan, tapi ya jangan takut karena seperti biasa kita ngomen akan ada lagi episode berikutnya. Tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dan yang seru untuk dibahas gitu ya. Yang selalu up to date juga, kita bahas yang memang lagi viral dan lagi dibicarakan di masyarakat kayak gitu kan. Dan jangan lupa teman-teman ya, seperti biasa kita juga masih membuka kesempatan nih buat teman-teman yang mau promote produknya gitu ya, atau yang mau menjadi sponsor di konten ngomen ini. Teman-teman bisa hubungi nanti tim kami yang akan kita tempatkan informasinya di kolom deskripsi ya. Jadi jangan lupa, jangan ragu-ragu untuk menghubungi tim kami. Makasih nih Pak Encik udah datang ke sini. Saya terima kasih. Udah meluangkan waktunya ngomongin masalah fintech pendanaan. Rame banget nih. Seru. Masih panjang. Masih panjang. Semoga tahun ini makin sukses juga ya. Amin. Untuk semua teman-teman di fintech pendanaan. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk like video ini. Jangan lupa juga komen ya Jay ya. Komen tuh nggak harus soal video ini juga kok. Ya seperti biasa. Mau kasih ide gitu ya. Betul. Apalagi dikit kita bahas pinjaman. Kalian yang punya pengalaman dengan pinjaman coba di komentar. Kita pengen tahu ya. Apa sih pengalaman kalian dengan pinjaman kalian seperti apa gitu kan, bisa cerita di kolom komentar. Dan kalau ada ide misalkan pengen bahas topik tertentu nih seperti biasa, silahkan juga untuk ditaruh di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa juga untuk subscribe channelnya
ngomen ini ya, Ya. supaya kalau ada ini video-video terbaru gitu ya, loncengnya juga diaktifin. Ya, Jadi kalau ada langsung video dapat terbaru itu notif. langsung dapat notif. Betul. Jadi nggak ketinggalan konten-konten ngomen yang selalu seru terkait dunia payment. Untuk saat ini kita undur diri dulu ya Oke. teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode ngomen berikutnya. Bye. Thank you.